Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Dilan. Kali ini kita sudah ada di Cinepod episode banyak lah pokoknya. Dan kali ini kita akan membahas film yang seru sekali kalau menurut gua saat gua menonton film ini. Tapi saat lu nonton kayaknya ini situasinya dan kondisinya sedang tidak pas nih. Karena kali ini gua akan membahas rekomendasi film sedih untuk merusak 2024 lo. Langsung aja kita masuk ke film pertama. Jadi ini adalah salah satu film yang membuat Jim Carrey yang tadinya karakternya happy-happy, sering bercanda kayak orang gila segala macem. Tapi di film ini dia itu lebih ke serius, emosional dan pokoknya sangat menegangkan dah gimana caranya dia melakukan acting-actingnya di dalam film ini. Dan film ini judulnya adalah Eternal Sunshine of the Spotless Mind dan dibikin pada tahun 2004 oleh Michel Gondry. Gokil. Nah, ini cocok banget nih buat lu kalau misalnya lu belum pernah nonton film-film Jim Carrey yang dia lebih serius, Jim Carrey pembawaannya, dan dia jarang bercanda, jarang action. Ini lu cocok banget nih buat nonton. Kalau misalnya lu udah nonton Truman Show, ini lebih serius lagi Jim Carrey-nya. Dan film ini itu bercerita tentang dimana Jim Carrey seorang pemuda yang introvert, pendiam, tidak suka bersosialisasi, tiba-tiba menemukan seorang wanita yang ekstrovert, suka bersosialisasi segala macam, dan akhirnya mereka cocok, mereka berpacaran. Nah, masalahnya kasusnya di sini saat mereka berpacaran, tiba-tiba si ceweknya ini tidak ingat siapa itu Jim Carrey, dan si Jim Carrey pun akhirnya menemukan clue, menemukan jawaban. Oh, ternyata ceweknya tuh tidak ingat gua gara-gara ini. Nah, ininya itu maksudnya itu adalah ada sebuah instansi yang menyediakan menghapus memori orang. Wah, ini drama sekali sih sebenarnya, tapi seru banget kalau misalnya tonton. Dan akhirnya Jim Carrey pun menghapus memorinya, dan disitulah konflik semakin terbangun dan semakin besar sekali, teman-teman. Dan akhirnya mereka berdua mulai menyesal, ya kan? Dan mereka berdua bertemu di dalam mimpinya mereka masing-masing. Dan akhirnya mereka saling berusaha untuk saling keluar dari mimpi tersebut agar mereka kembali ke dalam memori mereka. Dan endingnya lo harus tonton sendiri. Pokoknya film ini wah tinggi banget nih. Gua kasih nilai 9,5. Oke. Film kedua, ini lebih sedih lagi bro, ini lebih sedih lagi. Buat lo yang suka memulai tahun yang baru 2024 dengan hati yang penuh kepedihan, sedih, dan galau sekali, ini cocok banget nih. Ini adalah salah satu film Jepang yang dibuat yang rilis pada tahun 1952 yang berjudul Ikiru. Nah, Ikiru ini disutradarai oleh Akira Kurosawa, orang Jepang juga tentunya. Dan ini menceritakan tentang seorang pria tua yang bernama Watanabe. Dia ini tiba-tiba mendapatkan kabar kalau dia ini terkena penyakit kanker udah stadium akhir, ya. Jadi udah nggak bisa diobatin, udah nggak bisa diprediksi hidupnya berapa lama lagi. Pokoknya dia selalu menjalani hari-harinya sebagai hari terakhirnya. Jadi dia berniat untuk nolong orang, dia berbuat baik. Wah, pokoknya sedih banget bro. Di sini lu nggak ada senyum-senyumnya, pokoknya nangis aja pokoknya. Dan di situ dia menemukan sebuah kampung. Kampungnya itu miskin, kotor, berantakan, dan dia tiap lewat kampung itu dia lewat aja gitu. Sampai ada partner kerjanya yang jauh lebih muda dari dia, seorang perempuan, itu ngomong ke si Watanabe, yaudah lu coba berbuat baik aja setiap hari, berbuat baik dimana lu nggak pernah berbuat baik sebesar ini. Wah, akhirnya dia membuat kampung itu sebuah taman bermain yang sangat bagus sekali. Dan scene ikoniknya adalah di saat dia bermain ayunan dan dia nangis di situ. Wah, gila bro. Ini ayat-ayat cinta pun bagus. Kita lanjut ke film ketiga. Film ketiga ini lebih ke anime, ya, lebih ke animasi. Bukan anime sih, anime kan series ya. Ini animasi. Animated Best Picture gitulah. Pokoknya dia udah banyak dapat awards lah. Bahkan di salah satu website rating film tersulit gitu ya, tersulit ngasih ratingnya, yaitu Rotten Tomatoes, ini ngasih 100% ke film ini bro. Gokil. Film ini bernama Grave of the Fireflies yang rilis pada tahun 1988 yang disutradarai oleh Isao Takahata. Dan animasi ini itu masuk ke dalam studio Ghibli, di mana kita
kita tahu kalau Studio Ghibli itu adalah salah satu pembuat film animasi terbaik di dunia. Dan ini tuh udah ceritanya itu tentang kondisi seorang kakak beradik ya, sebuah pasangan kakak beradik yang berjuang hidup di tengah-tengah perang dunia kedua. Nah, si kakak beradik ini tersisa karena keluarganya sudah meninggal semua, bro. Udah kena bom, udah kena tembakan, dan akhirnya mereka berdua ini menyendiri, mencari tempat tinggal baru, dan mereka mendapatkan bangunan di dalam gua gitu. Gua yang dalamnya tuh udah dikasih kayu-kayu segala macem. Nah, saat mereka di dalam situ, mereka bertahun-tahun, berhari-hari itu mereka bertahan hidup dengan makanan yang seadanya. Bahkan yang terkenal tuh saat film ini naik, di TikTok tuh ada trennya di mana permen kaleng itu. Permen kaleng yang ada di film ini. Permen kaleng produksian Jepang. Nah, di film ini yang bikin sedihnya itu adalah permen kaleng itu saat udah habis, mereka isi air dan mereka minum buat menghilangkan rasa laparnya mereka. Wah, jadi mereka tuh ngilangin rasa lapar cuma minum doang, bro. Sedih banget, bro. Dan akhir-akhirnya itu, wah, gua nggak bisa kasih tau lah. Lu harus nonton sendiri. Karena kalau lu yang belum nonton, lu harus nonton banget ini. Tiga film itu bagus sekali, sangat direkomendasi. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ada Ikiru, dan yang terakhir Grave of the Firefly. Lu harus nonton. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Gokil. Segmen kedua seperti biasa kita akan membahas hal-hal tersembunyi di dalam film. Hal-hal tersembunyi yang pertama kita akan membahas sebuah film Natal yang bernama Santa Claus yang dirilis pada tahun 1994. Di film ini, aktor utamanya yang menjadi Santa Claus itu bernama Tim Allen ya, aktornya bernama Tim Allen. Dan gue juga baru tahu nih, ternyata Tim Allen itu tidak suka dengan anak kecil, bro. Sangat-sangat tidak suka. Bahkan saat kamera udah nggak nyala gitu, saat off cam, dia sering banget ngebentak anak-anak dengan kata-kata kasar. Wah, gokil banget ini. Sampai ada salah satu staff Disney itu datang ke tempat setnya Santa Claus dan bilang ke Tim Allen, bro, lu nggak boleh ngomong kasar kayak gini, bro, ke anak-anak. Dan Tim Allen itu merespon dengan, gua bukan Santa yang asli, bukan Santa Claus asli, tapi dengan kata-kata kasar. Wah, tahu gitu nggak gua tonton filmnya ya. Yang kedua, ada fakta dari film Up. Nah, di film Up, wah, semua orang pasti udah pada nonton film Up ya. Kita semua udah tahu film Up itu sebuah animasi yang ikonik juga. Nah, di mana di scene saat mereka sedang menikah nih ya. Di sini lu bisa lihat keluarga dari si cewek. Nah, itu ada yang tepuk kaki, bro. Di mana orang-orang pada tepuk tangan, dia tepuk kaki. Dan orangnya ada di sebelah sini. Wih, dikasih sama Bang Satria. Kocak kan? Oke, yang ketiga, ini ada film di How the Grinch Stole Christmas ya. Jadi film animasi ini itu sebenarnya nggak terlalu banyak faktanya atau pesan-pesan tersembunyi. Tapi gue bisa lihat di sini kalau misal Grinch-nya sendiri itu karakter yang kayak jahat, suka cemberut segala macem. Dan matanya selalu berwarna hitam, putih dan merah. Nah, tapi di saat penghujung cerita, di penghujung film, dia baru mengerti apa arti sebenarnya dari hari Natal atau Christmas ya. Dan saat dia mengerti hal itu, matanya langsung berubah menjadi putih dan biru. Nah, pasti banyak yang nggak sadar karena ini emang agak sulit didapatkannya, teman-teman ya. Oke, film keempat ini adalah film Elf ya. Gue pengen membahas film Elf yang rilis pada tahun 2003, di mana aktor utamanya itu adalah Will Ferrell yang menjadi seorang elfnya. Nah, di dalam film ini ada scene di mana mereka sedang si Will Ferrell-nya sedang berjalan-jalan di sebuah kota New York. Dan kalau lu tahu, saat pengambilan scene itu cuman ada 3 kru. Cuman ada 1 kameramen, Will Ferrell, dan 1 kru dari film tersebut. Nah, jadi saat Will Ferrell di tengah-tengah kerumunan, lu bisa ngelihat di situ orang-orang yang ngeliatin Will Ferrell itu ekspresinya tuh asli ya. Apalagi saat Will Ferrell ngeganggu orang yang dandanannya kayak Santa, padahal dandanannya cuma merah doang, jaket merah, kupluk merah, tapi dikira Santa sama dia. Nah, orangnya kebingungan. Itu ternyata ekspresi asli, teman-teman. Gokil banget. Oke, kita sudah masuk ke dalam segmen ketiga. Segmen ketiga ini biasanya kita masuk ke dalam film-film honorable mention lah ya, juara harapan. Di segmen ketiga ini, karena kita tadi membahas film-film sedih, gue sekarang akan membahas film-film sedih tapi berbentuk animasi nih, bro. Wah, gokil. Yang pertama, gue akan membahas film Anomalisa. Jadi Anomalisa ini rilis pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Charlie Kaufman. Nah, Charlie Kaufman ini emang sudah terkenal sekali bikin film-film sedih banget, bro. Dan dia ini udah terkenal di skena per-Hollywoodan. Kalau misalnya script writing-nya saat pembuatan naskahnya itu emang cakep banget. Dan film ini menceritakan tentang seorang pria yang bekerja sebagai penulis, sebagai autor yang nggak bisa berinteraksi terlalu dalam ke orang-orang sekitarnya.
Nah, suatu hari ini dia itu sedang bersenang-senang gitu. Pertama kali dia merasa senang karena dia karakternya kurang bisa bersenang-senang, gampang bosen. Dia ketemu dengan satu perempuan saat dia sedang menjalani tur bukunya. Dia bertemu dengan seorang perempuan yang ada di dalam hotel, dan kehadiran wanita itu memberikan feeling yang sangat berbeda kepada dia. Kayak, wah bro, gue baru pertama kali nih gue ngerasain seperti ini. Akhirnya hidup dia berubah 300 juta puluh derajat. Akhirnya dia berubah, dan dia itu mengobati hal-hal yang negatif, hawa-hawa negatif itu menjauh karena ada kedatangan si wanita ini di kehidupan Michael. Nah, gue nggak mau ngasih tahu endingnya seperti biasa, lu harus nonton sendiri karena film ini tuh salah satu film yang underrated kalau menurut gue. Walaupun di Rotten Tomatoes dia mendapatkan 100% juga. Jadi semua orang yang nonton itu kebanyakan suka berarti ya. Kalau menurut kritikus yang ada di dalam Rotten Tomatoes. Nah, ini recommended juga nih buat lu nih Anomalisa. Yang kedua, gue punya The Iron Giant yang rilis pada tahun 1999. Biasanya anak-anak 2000 nih pada nonton ya, anak-anak 2000-an pasti nonton film ini. Dan apalagi 2000 ke bawah pasti udah nonton banget ya. Dan film ini diadaptasi dari novel tahun 1968 yang ditulis oleh Ted Hughes ya, dengan judul yang sama. Sebenarnya ini kayak film-film Pixar, film-film Disney di mana seorang anak berteman dengan seorang robot yang gede banget. Robot ini tuh landing dari luar angkasa ke bumi, dan yang menemukan pertama kali itu adalah si anak ini. Makanya mereka bisa menjalankan hubungan yang sangat erat, sangat pokoknya akur banget dah. Nah, sampai ada pemerintahan dari Amerika Serikat ini pengen ngambil si robot ini, dan si anak ini nggak rela. Wah, disitulah lu kalau misalnya ngelihat scene-scene-nya di mana mereka berjuang untuk tetap bersama. Wah, itu gokil banget bro. Itu dia film kedua. Film ketiga itu ada filmnya Up pada tahun 2009. Seperti yang tadi di segmen 2 tuh ya, gue kasih tahu hidden objeknya ya, ada objek-objek tersembunyinya. Lu harus nonton ini kak. Kayak nggak mungkin deh belum ada yang nonton ya. Ini pasti udah pada nonton. Gue paling kasih tahu aja ya. Ini itu film animasi yang soundtracknya tuh masih dipakai sampai sekarang di TikTok, Instagram, Facebook. Yang judulnya itu Married Life. Entah itu videonya lagi sedih, video-video biasa atau video apapun. Soundtracknya tuh masih sering dipakai sama kita. Bahkan si soundtracknya sendiri dapat penghargaan di Emmy Awards. Dan dia ini mendapatkan banyak penghargaan seperti Best Animated Feature di Academy Award. Dapat juga Best Animated Feature di Annie Award. Dan Golden Globe. Wah, gokil nih. Golden Globe Best Animated Feature Film. Dan ini tuh baru beberapa aja yang gue sebut. Kalau lu googling sendiri, itu wah penghargaannya lebih banyak lagi bro. Dan banyak sebenarnya dari fans-fans Disney, Pixar segala macam nge-request kalau misalnya film ini tuh dibikin jadi sequelnya. Kayak film Up 2 saat si Russell-nya udah jadi gede atau gimana. Tapi pihak dari Disney dan Pixar tuh masih ragu, kayak mikir kayak film ikonik tuh udah biarin aja gitu, nggak usah diterusin, biarkan menjadi legend. Dan sebenarnya gue setuju, kalau film-film ikonik seperti ini mending nggak usah diterusin. Oke, itu dia film-film yang sudah gue bahas. Iya bener bang, yang ini. Cuman kan kita ada editor bang, nggak perlu ditambahin. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton Cinepod kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode lainnya. Karena film adalah hidup kita. Quotes tuh ya harus dicatat. Kira-kira segitu dari gua Dilan, keep roll and cut. Karena kali ini gua akan membahas ini ada film yang diperankan oleh masuk nih laptop gua bisa touchscreen nih tuh, keren kan? Pasti lu nggak punya.